Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insinyur Sarifah Sara Alwiah, STMT, dosen tetap program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT untuk sertifikasi dosen 2025 khususnya dalam aspek pengajaran. Dalam hal ini saya menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah topik khusus geoteknik yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu geoteknik. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah pilihan dengan prasyarat. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 8 pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka, di mana 14 kali tatap muka itu terdiri dari teori dan 12 tatap muka berikutnya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran, kelulusan atau CPL yang tertuang pada mata kuliah ini adalah CPL 4 dan CPL 7 yang tertuang di dalam RPS. Yang CPL 4 berbunyi kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisa, menyelesaikan permasalahan dalam geoteknik. Yang CPL 7 berbunyi kemampuan merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi tugas di dalam batasan-batasan teknik sipil khususnya geoteknik. Kedua CPL ini tertuang di dalam RPS dan sudah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Kendali Mutu Prodi. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yaitu CPMK 197, yaitu mampu memahami jenis-jenis tanah dan mampu memperbarui ilmu pengetahuan di bidang teknik sipil dengan cara memahami pendekatan, metode, dan penerapannya sesuai dengan kasus pada geoteknik. CPMK kedua yaitu mampu memahami dan merekayasa sipil dan mengetahui perkembangan teknologi dan dampak lingkungan dalam geoteknik. CPMK ketiga mampu untuk menganalisa masalah dan pemecahan masalah untuk kasus-kasus geoteknik. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini saya sampaikan dengan interaksi tatap muka di kelas untuk mendukung pemahaman mahasiswa dengan materi yang saya sampaikan ini, juga didukung dengan menggunakan beberapa video dan menggunakan kuis serta interaktif kuis berupa Kahoot. Kemudian interaksi kedua belah pihak antara dosen dan mahasiswa di dalam kegiatan perkuliahan ini itu berupa diskusi, tanya jawab, dan juga refleksi bersama. Yang ketiga yaitu asesmen. Penilaian yang saya lakukan adalah menilai apakah mahasiswa bisa menerima dan mendapatkan materi yang telah saya berikan berupa asesmen formatif, yaitu penilaian proses yang diambil dari kuis dan tugas, baik itu tugas pribadi ataupun tugas kelompok, serta penilaian sikap yang sudah tertuang di dalam RPS. Kemudian penilaian sumatif, yaitu penilaian ujian tengah semester dan penilaian ujian akhir semester. Model pembelajaran yang dilakukan dalam model perkuliahan ini adalah metode presentasi interaktif dan kolaborasi kelompok dan respon interaktif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah beberapa buku dari para ahli geoteknik dan juga jurnal-jurnal bereputasi nasional ataupun internasional yang mempunyai nilai kebaharuan sehingga mahasiswa mampu untuk mengikuti perkembangan ilmu dan perkembangan teknologi. Berikut ini adalah video pembelajaran pada mata kuliah topik khusus geoteknik pertemuan keempat dengan materi jenis-jenis perbaikan tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, minggu ini ketemu lagi dengan Ibu di mata kuliah topik khusus geoteknik. Minggu lalu kita sudah masuk ke
materi sebelumnya tentang perbaikan tanah. Minggu ini kita lanjutkan lagi masih membahas perbaikan tanah, tapi sebelumnya kita mari membaca doa dulu bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kita tentang perbaikan tanah ini, CPFK pencapaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan kepada adik-adik bisa memahami atau memiliki kemampuan dan pemahaman dalam rekayasa sipil dan mengetahui perkembangan teknologi dan dampak lingkungan dalam bidang khususnya di perbaikan tanah ini. Kita kan lagi fokusnya pada studi ini perbaikan tanah. Jadi harapannya itu adalah paham dan mempunyai kemampuan untuk memahami dan tentang perkembangan teknologi dampak lingkungan dengan menggunakan perbaikan tanah yang sudah kita beberapa materi kemarin sudah kita jelaskan. Oke, kita masuk ke metode perbaikan tanah. Jadi metode pembelajaran kita itu bentuknya diskusi. Jadi ada tanya jawab yang ada bisa misalnya ada yang mau dijelaskan atau bisa udah mulai paham, silakan bertanya dan menjawab pertanyaan yang saya berikan. Oke, jadi kemarin sudah ada jenis perbaikan tanahnya, ada beberapa macam udah kita masuk kemarin. Ada jenisnya compaction, ada jenisnya hidrolis, ada apa lagi? Kemarin masih ingat? Nah, PVD itu masuk apa? PVD dia berarti ada apa? Tekanan air ya, berarti kan mengeluarkan air, berarti itu termasuk ke hidrolis. Kalau compaction berarti ya pemadatan, berarti mekanis. Oke. Nah, tujuan kita apa untuk melakukannya? Berarti kan nanti ada sebelum kita masuk ke tujuan, kita bahas dulu nih minggu lalu perbaikan tanah itu apa? Ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan perbaikan tanah? Oke, siapa yang bisa jawab perbaikan tanah itu apa? Oke, Farel. Perbaikan tanah itu merupakan proses mengubah sifat-sifat fisik ataupun kimiawi dari perbaikan tanah itu proses mengubah sifat-sifat tanah untuk meningkatkan kualitasnya. Oke, berarti kita akan mengubah kualitas tanah tadi. Biasanya pada tanah yang jenis seperti apa? Seperti tanah gambut, lempung, Tanah lunak ya, berarti ya. Berarti kenapa dengan tanah lunak tersebut kita harus meningkatkan ininya kekuatannya, memperbaikinya? Ya, daya dukungnya rendah. Apa lagi? Dengan daya kualitasnya tinggi. Ya. Oke, apa lagi? Meningkatkan kuat geser tanah. Ya, meningkatkan kuat geser tanah. Jadi tujuan kita tadi berarti ada kenapa kita harus melakukan perbaikan tanah nih? Gitu. Tentu ada sebabnya. Daya dukungnya rendah karena kita akan membangun sesuatu di atasnya. Makanya harus kita berikan perbaikan. Jadi dari perbaikan tanah yang digunakan itu ada mekanis, ada hidrolis, ada fisik dan kimiawi. Jadi ini yang beda-beda nih. Yang mekanis itu seperti apa? Itu pemberian daya mekanis dan di luar untuk sementara bisa melakukan pemadatan atau compaction. Sedangkan hidrolis itu pengurangan tekanan air pori misalnya dengan preloading, PVD, partikel rem atau PSD. Sedangkan yang secara fisik ada pernah lihat juga geotekstil, biosintetik itu kan ada fisik, ada barangnya gitu ya. Sedangkan kimia itu berarti campuran stabilisasi tanah menambahkan sesuatu dengan bahan kimia untuk meningkatkan kekuatan tanah tersebut. Oke, dari sini kemarin sudah dilihat di sini ada kita masuk macam-macam perbaikan tanah. Di sini ada misalnya gambar ini berarti pemadatan dinamis atau dynamic compaction. Berarti metode ini melibatkan penjatuhan beban. Ini ada beban yang dijatuhkan dengan ketinggian tertentu ke permukaan tanah untuk meningkatkan kerapatan dan daya dukungnya. Cocok untuk tanah granular seperti pasir dan kerikil. Foto ini diambil dari sebuah penelitian yang Jiangsu. Ini dengan dynamic compaction dan givennya itu 4.000 ton per meter, dan ini untuk pembangunan airport. Oke, ini salah satu contoh dynamic compaction atau pemadatan dinamis. Di sini ada juga bisa lihat kedua adalah routing, yaitu proses injeksi bahan cair seperti semen atau resin yang dimasukkan ke dalam tanah. Ini alatnya routing itu masuk ke dalam tanah untuk mengisi rongga dan memperkuat struktur tanah. Oke, dari sini routing ini termasuk mana? Tadi kan ada stabilisasi, dinamis, hidrolis, fisik, kimia. Termasuk mana? Kimia, Bu. Ya, kenapa kimia Sultan? Karena dia memasukkan bahan kimia dalam tanah, Bu. Oke,
Tetap. Sedangkan yang tadi sebelumnya, kenapa mekanik? Memberatkan, oke ya. Nah, yang ini berarti lapisan biosintetik berperan sebagai material yang memperkuat atau mempercepat proses konsolidasi tanah. Yang putih ini biosintetik. Biosintetik ini ada berapa macam? Bisa diingat biosintetik itu bentuknya seperti apa? Oke, di sini adik-adik bisa lihat ada video pendek ini jenis biosintetik. Persatu, biosintetik adalah bahan hewan atau sintetik yang digunakan dalam proyek kecil yang berhubungan dengan tanah atau batuan. Di video kali ini akan kita bahas adalah bioput dan biotekstil. Biosit adalah bahan biosintetik yang merupakan bahan dan memiliki ukuran. Ada koaksial dan inersial. Biotekstil adalah bahan biosintetik yang memiliki ukuran berbentuk segitiga yang seperti ini. Fungsinya sebagai stabilisasi tanah dasar yang lemah pada perjalanan dan area permukaan. Biotekstil adalah bahan biosintetik yang memiliki ukuran panjang satu harafiah seperti ini. Fungsinya adalah untuk perkuatan timbulan tanah atau lereng. Selanjutnya biotekstil. Biotekstil adalah bahan biosintetik berpori yang memiliki sifat tanah air. Ada bukan dan non-bukan. Pembahasan selanjutnya tunggu di part 2 ya. Oke, dari penjelasan biotekstil, biosintetik ini ada berapa macam adik-adik bisa dapat? Apa saja? Oke, ada yang woven dari non-woven. Ada tahu bedanya apa? Gimana? Dari fungsinya, dari bentuknya? Rongga. Oke, nanti silakan dicari bentuknya bagaimana yang woven dan woven, apa bedanya, apakah berpengaruh akan fungsinya. Silakan ada dilihat nanti di smartphone-nya. Oke, ini salah satu biosintetik tadi ya, kita hamparkan di atas ini berarti ada tanah timbunan. Oke, kemudian kita masuk ke pemasangan drainase vertikal aplikasi untuk mempercepat pembuangan air pori. Kalau ini termasuk yang mana jenisnya? Hidrolis berarti mengeluarkan air. Oke, di sini ada video yang bisa dilihat untuk menjelaskan bagaimana cara penghamparan. Latar belakang pembangunan jalan lingkar Lamongan ini adalah karena adanya perlintasan kereta api di jalan nasional kita yang existing. Jadi jalan nasional itu ada dua perlintasan kereta api di mana memiliki sudut. Jadi kalau jalan kita lurus, perlintasan ini sudut itu menyebabkan keamanan lebih kurang ya, karena kalau dia berbentuk sudut itu apabila kendaraan melintas akan membuat badan kendaraannya bergerak kiri dan kanan. Jadi karena itu dibuatlah ini jalan lingkar Lamongan yang mana nanti akan menjadi pengganti jalan nasional kita. Yang pertama itu kali odik jadi di total plus bahu. Ya tadi karena memang ini pekerjaan harus selesai diperkirakan akan selesai di akhir tahun ini, maka proses pembangunan itu diusahakan secepat mungkin pekerjaannya ya. Maka dipilih dari ini supaya untuk mempercepat proses tahunnya. Dari yang tadinya bisa 7 tahun, kita percepat dengan menggunakan PGD. Jadi proses settlement bisa dipercepat menjadi 2,5 bulan saja. Langkah-langkah pekerjaan PGD itu yang pertama ya, sebelum di atas tanah dasar kita meletakkan geotextile separator. Setelah dilakukan penempatan geotextile separator, di atasnya kita akan timbun. Timbun itu untuk namanya timbunan platform. Tingginya itu kita di atas muka air tambak. Setelah sampai di atas muka air tambak kira-kira setengah sampai 2,5 meter, baru kita lakukan pemasangan PVD. Pemasangan PVD ini kita lakukan dari atas platform tadi, timbunan platform tadi sedalam 18 meter ke bawah.
Itu itu jaraknya PPD itu 1 meter antara PPD, dan di antara PPD yang tadi kita pasang horizontal drain PHD, vegetated horizontal drain. Nah, setelah nanti PPD sudah terpasang dan PHD terpasang, kita tutup lagi, kita timbun sampai dengan elevasi level, jadi tambah periode. Periode ini gunanya untuk memberi beban sementara, di mana itu nanti akan mempercepat turunnya tanah dasar, elevasi tanah dasar sampai ke elevasi settlement yang kita inginkan. Setelah itu kita akan membuang sebagian dari periode itu, sebagian dari timbunan itu untuk mencapai elevasi yang direncanakan. Setelah elevasi dicapai, baru kita nanti akan membuat perkerasan di situ yang berupa aspal 3 lapis, CBC, SCBS, ACBC, dan CWC. Harapannya adalah agar ini bisa langsung digunakan oleh masyarakat sehingga jalan. Oke, dari sini ada sudah bisa lihat pemasangan aplikasinya di PTB. Berarti di sini juga ada disertakan dengan geotekstil. Jadi terlihat ya, ada geotekstilnya. Baru dihamparkan lagi preloading di atasnya. Jadi tahapan untuk penggunaan PTB tadi dikombinasi dengan PSD, berarti ada horizontal dan ada yang vertikalnya. Tadi bisa didengar juga tadi kata bapaknya di sana di video tadi, yang tadinya settlement itu harusnya 7 tahun penurunan tanah tadi, tapi dengan menggunakan PPD, PSD dan preloading ini bisa menjadi 2,5 bulan. Berarti kita mempercepat konsolidasi ya penurunan tanah menggunakan PPD. Berarti menghemat waktu, tapi nggak tahu biayanya mungkin sesuai gitu ya. Jadi kita memilih ada beberapa metode tadi yang harus kita pertimbangkan apa saja. Kita memilih nih misalnya kita mau menggunakan geotekstil, atau kita mau memilih tadi PPD, atau kita mau menggunakan stone column. Sekarang kita masuk stone column. Apa yang menjadi pertimbangan kita? Akan memilih A, B, atau C? Apa? Tentu dari biaya. Kemudian apa lagi? Waktu. Kayak seperti tadi kata bapak tadi kan, waktunya kita harus mempersingkat dari 7 tahun bisa jadi 2,5 bulan. Kemudian apa lagi yang menentukan? Jenis tanahnya. Karena misalnya kedalaman tanah lunaknya hanya 20 meter, misalnya, berarti kita bisa menggunakan yang A. Atau kita dengan kedalaman tanahnya hanya 6 meter, berarti kita bisa menggunakan yang B. Berarti ada beberapa faktor yang menentukan, diantaranya tadi jenis tanahnya, kemudian biayanya, yang juga ada waktu. Oke. Dalam jenis tanah itu kita bisa lihat dari mana? Kita tahu ini jenis tanahnya A, B, C misalnya. Ada dari apa? Pengecekan tanah. Pengecekan tanah itu seperti apa? Apa yang kita lakukan? Uji apa? Ya, kita di lapangan uji sondir ya, SPT itu dulu. Nanti kita baru bahasnya ke belakang. Nanti kalau saya tahu yang ini sondir nih, kedalaman berapa tanah lunak, tanah keras itu ya. Oke, berarti untuk mengetahui kita akan menggunakan metode A, B, atau C, kita harus tahu dulu jenis tanahnya. Dengan apa kita melakukannya? Uji sondir, SPT atau SPT. Oke, kemudian masuk sini pembuatan kolom batu atau stone column dengan memasukkan agregat ke dalam tanah lunak untuk meningkatkan daya dukung dan mengurangi penurunan. Dan ini juga untuk tanah lunak dan berbutir halus. Ini salah satunya juga metodenya stone column. Kemudian kita masuk stabilisasi tanah. Stabilisasi tanah juga termasuk cara metode perbaikan tanah dengan memberikan kimia. Ada jenisnya ada berapa kalau stabilisasi tanah ini? Kimia dan mekanik. Kalau mekanik tadi bentuknya menggunakan alat seperti pemadatan ya. Misalnya pakai apa tuh? Nama alatnya, pemadatannya. Dynamic compaction tadi. Oke. Kalau sekarang kita masuk ke kimia, apa? Contohnya, kimia itu seperti apa? Bahan adiktif, Bu. Bahan adiktif, oke. Sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu nih sekarang pengertian stabilisasi tanah. Stabilisasi tanah itu apa? Siapa yang sudah membaca stabilisasi tanah ini? Yang dimaksud dengan stabilisasi tanah itu apa?
Oke, Farel. Stabilisasi tanah itu mengubah sifat teknis tanah supaya terpenuhinya persyaratan teknis tertentunya. Oke, Berubah sifat teknis sifat teknis tanah. Dia mau menambahkan? Umi, mau menambahkan? Suatu proses teknik yang bertujuan untuk meningkatkan sifat fisik dan mekanis tanah. Oke, berarti kita melakukan untuk meningkatkan sifat fisiknya dan sifat mekanisnya. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, berarti stabilisasi tanah tadi berarti melakukan satu proses untuk merubah sifat fisik dan sifat mekanis tanah. Tujuannya apa kita melakukan stabilisasi tanah? Meningkatkan daya dukung tanah. Untuk menaikkan daya dukung tanah. Kemudian apa lagi? Berubah permukaan air tanah. Menurunkan permukaan air tanah. Kemudian Berkecil penurunan lapisan tanah. memperkecil penurunan lapisan tanah. Kemudian Mengurangi kompresibilitas. mengurangi kompresibilitas. Oke, di sini ada bisa lihat ini ada satu tempat di mana menggunakan metode stabilisasi tanah yang menghamparkan memberikan ini kapur. Berarti kapur langsung dihamparkan di kawasan atau daerah tanah yang akan kita beri kekuatan. Kapur kan memang sudah diakui untuk meningkatkan stabilisasi tanah. Jadi ada range-nya berapa persen kita bisa menggunakan kapur dan itu sudah terbukti. Oke, metode stabilisasi tanah tadi ada mekanis, ada kimiawi. Berarti kalau yang mekanis tadi menggunakan suatu alat seperti compaction, kimiawi tadi berarti mencampurkan dengan bahan kimia atau bahan aditif lainnya. Bagaimana cara kita untuk melakukan pengujian itu? Kita pengujiannya di laboratorium, berarti ada beberapa poin yang harus dilakukan. Ada pengujian CBR, CS, konsolidasi, kekuatan geser, proper test sampai ke kandungan organik. Ini ada beberapa yang harus dilakukan. Misalnya mau menguji nih pada tanah lempung, berarti kita akan melakukan pengujian CBR. CBR-nya diapakan? Diuji misalnya mau menggunakan campurannya apa? Campuran tanah lempung ini kita mau lakukan dengan apa contohnya mau digunakan untuk campuran aditifnya? SBE. Terus apa lagi? Semen, kapur, ya. Jadi kalau pengujian CBR ini biasanya untuk apa? Pada apa? Pada misalnya untuk menentukan stabilisasi tanah, kekuatan pada saber jalan. Misalnya CBR itu berapa minimal pada jalan? Berapa persen? 6% ya. Oke, berarti kita harus tahu. Kemudian kalau CS bagaimana? CS berarti pengujian apa? Kuat tekan bebas berarti untuk apa? Sama kan ya fungsinya dengan CBR? Sama? Apa yang membedakannya? Apa yang membedakan dengan CS? Oke, ini nanti silakan adik-adik baca, buatkan catatannya. Nanti minggu depan bisa kita bahas lagi ini metode parameter-parameter ini untuk minggu depan. Jadi adik-adik udah bawa bahan akan diperjelas lagi untuk minggu depan ya. Ada CBR, CS itu apa, CBR apa, konsolidasi itu bagaimana. Ini dijadikan bahan untuk kita pelajari minggu depan. Bisa dipahami ya? Oke. Tugas di kelompok sama seperti yang biasanya, adik akan melakukan tugas kelompok, berdiskusi, akan dilakukan presentasi, yaitu carilah 5 jurnal tentang metode perbaikan tanah yang digunakan dalam pembangunan jalan tol di Indonesia. Jadi jalan tol di Indonesia ini lagi perkembangan, ada dari tol Sumatera, ruas Pekanbaru Rengat, ada Pekanbaru Dumai, ada Pekanbaru Cincin, itu beda-beda yang digunakan di sini perbaikan tanahnya. Sedangkan satu ruas di Pekanbaru Cincin aja itu ada metodenya PPB, ada geotekstil, ada metode macam-macam. Satu ruas nggak satu metode aja. Sekarang tugasnya adik lakukan, carilah 5 jurnal yang berbeda. Misalnya di ruas tol yang saya bilang tadi, kemudian ada ringkas dalam sebuah catatan yang isinya alasan latar belakang kenapa itu dilakukan, kemudian tujuannya kenapa, metodenya bagaimana, terus hasilnya itu adik-adik kumpulkan dalam 5 jurnal berbeda, dibuat dalam bentuk PPT dan dipresentasikan tugas kelompoknya minggu depan. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa? Oke.
Oke, terima kasih sudah paham. Kemudian absensinya udah dijalankan? Sudah. Sampai absensinya dijalankan, udah absensi semua? Sudah. Ada yang udah ada semua ya, udah absensi dan tanda tangan. Apa yang dapat kita simpulkan dalam pertemuan kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Sultan? Ada apa yang bisa disimpulkan dari pertemuan kita dulu ini? Stabilisasi tanah, Bu. Ya, apa? Stabilisasi tanah itu ada dua, Bu. Mekanik sama kimia. Ya. Yang mekanik itu perbaikan tanah kimia, menggunakan alat, Bu, untuk meningkatkan pertumbuhan tanah. Sedangkan yang kimia itu menggunakan bahan adiktif seperti semen, kapur, dan lain-lain. Oke. Terus untuk parameter pengujiannya ada CBR, UCS, atau limit, dan banyak lagi seperti yang tadi di PPT, Bu. Ya, fungsinya apa? Berarti saya ini berfungsi sebagai apa? Untuk apa? Untuk meningkatkan nilai dukung tanah, Bu. Oke, berarti substansi tanah meningkatkan daya dukung tanah. Ada yang mau menambahkan kesimpulan kita hari ini? Ada yang menambahkan, Niki? Mau menambahkan? Tujuan dari stabilisasi tanah itu, Bu, memperbaiki kemampuan daya dukung tanah, memperkecil penurunan lapisan tanah, menurunkan permeabilitas, dan juga ada perbaikan tanah tadi, Bu, dengan cara PHD, PVD, Loading. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Cukup? Oke, jadi stabilisasi tanah salah satu metode perbaikan tanah yang tadi kita sudah jelaskan. Perbaikan tanah tadi difungsikan untuk menaikkan daya dukungnya. Fungsinya ada secara hidrolis, mekanik, ada kimia dan fisik. Jadi ada yang kimia itu seperti menambahkan aditif, ada yang fisik itu menggunakan menambahkan seperti geotekstil. Kemudian ada yang hidrolis dari PVD, PSD, dan preloading. Kemudian tadi ada yang dinamis seperti dynamic penetration test. Ya, terima kasih. Hari ini silakan materinya tadi dipelajari, tugasnya dikerjakan dan tidak bersenang. Alhamdulillah. Saya tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.